Iyalah. Ternyata begitu saya sampai di SMP 2, Pak, kepala sekolah SMP 2 tidak menerima saya. Pertanyaan saya cuma hanya satu, Ibu bersedia nggak Bu waktu itu? Lebih tinggi pangkat dari yang ngomong ini. Ya. Baru. Langsung di video call, Pak. Terus video call katanya, video call saya gini. Oh, langsung baru turun ke lapangan. Ya, kembali lagi dengan saya, Ketua Komite SMP 5 yang kalau kata orang super aktif. Kebetulan saya sekarang hari ini mendatangkan, sebenarnya bukan mendatangkan ya Bu ya, narik-narik kepala sekolah nih, cerita siasoknya seorang pemimpin di SMP 5 yang ternyata kalau banyak orang nggak tahu adalah seorang perempuan. Ini ada kehadiran Bu Pesti Ferawati. Betul ya Bu ya? Iya benar Pesti Pak. Ferawati. Nah, Ibu Pesti ini menjabat kepala sekolah tahun kemarin ya Bu? Tahun 2021 Pak. 2022. 2022. Oke, 2022. Maret 2022. Siap. Ibu, saya pengen tahu perjalanan karir Ibu sampai menjadi kepala sekolah. Awal karir Ibu, kalau nggak salah bukan asli Bangka Belitung ya Bu ya? Bukan. Nah, itu ceritanya gimana Bu? Ceritanya gini. Ya, bisa sampai ke Bangka Belitung. Saya ini kuliahnya di Medan. Kuliahnya Medan, jadi asli Medan. Asli Medan. Berarti ada marga ya Bu? Saya, iya ada Jadi, marga Aritonang. Oh, Aritonang. Aritonang ini Pak, kalau memang banyak rangkaiannya, makanya saya masuk ke Raja Gugu itu namanya. Okay. Rangkaian anak dari Aritonangnya. Silsilahnya. Silsilahnya. Oke, terus saya tuh mengambil jurusan fisika. Fisika kuliah di Universitas Medan. Oh, Medan. Yang dulunya zaman saya itu IKIP Negeri Medan. Oke, IKIP. Negeri Medan. Sekarang sudah berubah menjadi Universitas Negeri Medan. Ya. Nah, saya tamat tahun Januari 1993. Tapi sebelum saya tamat, saya juga sudah menjadi guru di sebuah sekolah swasta. Oh, jadi di Kota Medan. sambil kuliah sambil ngajar. Kebetulan dosen saya menunjuk saya sebagai penggantinya di salah satu sekolah. Itu negeri atau swasta? Swasta terkenal di Kota Medan. Okay. Setelah saya tamat, saya mengabdi di kota kelahiran saya, namanya Pematang Siantar. Oke. Nah, karena orang tua saya tidak ada menemaninya, jadi saya pulang ke kota kelahiran saya sekitar 2 jam dari kota Medan tuh. 2 jam dari kota Medannya ke Pematang Siantar? Iya, ke Pematang Siantar. Okay. Jadi saya mengabdi langsung dipakai di sekolah, salah satu sekolah swasta terfavorit di kota tersebut. Nah, 1 tahun saya bekerja. Sambil kuliah? Sudah tamat. Oh, sudah tamat. Sudah tamat. 1 tahun saya bekerja. Saya sudah dilamar dan akan dibawa ke kota Pangkal Pinang. Oke. Sementara yayasan itu pada dasarnya sudah sangat-sangat butuh dengan saya tuh. Ya, karena ujian nasional. Guru, ya, Bu, iya, ujian nasional yang akan dihadapi dengan itu tahun berapa Bu pasti? Tahun 94. 94. Ya. Ibu berapa bersaudara Bu? Saya 6 bersaudara, anak kelima. Saya anak kelima. Oke, yang lain-lain ada yang guru? Kebetulan 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Semua guru yang perempuan, ya? Yang perempuan. 3 perempuan. Orang tua saya itu dulunya guru itu kan setengah hari. Jadi dia kalau perempuan itu lebih cocok ke profesi guru supaya bisa merawat anaknya. Itu dulu. Kalau sekarang kan guru sudah. Jadi laki-laki semuanya dilempar ke tentara. Oh, jadi 3 tentara, aparat penegak hukum, cuma 3 guru. Anak pertamanya kemarin tuh anak pertama laki-laki kami tuh gagal. Jadi dia masuk ke Akademi Bank. Oke. Tapi yang nomor 2 itu masuk ke Akmil, Akabri zaman dulu. Sama yang 3? Iya, di bawah saya tuh, ya di bawah saya. Terus Ibu yang di atas yang Ibu nomor berarti? 5, di atas saya yang 4. Akmil, di bawah saya yang Akmil.
Akmil. Oke, Ibu anak ke 5 5 dari 6 bersaudara. dari 6 bersaudara. Oke, jadi yang perempuan tadi Semuanya guru. guru. Sampai sekarang masih? Masih? Oh, ya berarti yang guru, adik satu guru. Enggak, adik Adik saya cowok Oh, oke, yang siap. Berarti kakak ya? Iya, kakak saya Yang dua, semuanya yang guru di ya, mana, guru. Bu? Salah satu karena Ayu saya sudah meninggal yang pertama. Oh, udah meninggal. Jadi dia alumni ya SMP Negeri 15 Medan. Medan. Terus Ayu Yang saya yang satunya kedua Mm-mm. di Pematang Siantar, Pematang guru Siantar, juga, guru juga. kepala sekolah SD di sana. Ngomong-ngomong itu orang tua juga guru atau gimana, Bu? Bukan, mantan guru. Mama saya itu mantan guru, tapi setelah berumah tangga tidak Ya. dipercayakan lagi untuk bekerja, ngurus anak. Oh ya, berarti bakat ngajar itu Gurunya dari Ibu, ya kan? ya. Siap, oke. Ibu dari tahun 93 itu berarti masih di Medan. Ya, Oke, sekarang 9 terus setelah 93 itu ceritanya tadi? 94 Desember saya menikah. Oke. Nah, Januari tanggal 6 95 saya menginjakkan kaki di kota Pangkal Pinang ini. Mm-mm. Tanggal 7 Januari saya sudah langsung mengajar di SMA Santo Yosef, Pangkal Oke. Pinang. Oh, saat itu Ibu belum menjadi ASN? Belum. Oh, belum. Oh, jadi udah kebayang nggak, Bu? Ibu kebayang nggak dari Medan tiba-tiba ke Pangkal Pinang? Sebelumnya sudah pernah tahu belum kota Pangkal Pinang itu seperti Belum, apa? sama sekali di peta aja nggak kelihatan Pangkal Pinang itu Siap. di mana. Oke. Tapi karena mengikut suami, saya mau nggak mau. Ya. Nah, Ini ada cerita sebetulnya saya dengan Bu Pesti ini. Suami Bu Pesti ini dulu guru saya. Guru saya dan itu saya baru tahu beberapa bulan yang lalu, ya kan? Pak Nababan ya, Bu ya. Ya. Mudah-mudahan sehat Pak Nababan, sampai sekarang juga Amin, masih ya. aktif, ya kan? masih. Oke, nah dari situ Ibu masuk 94 menjadi guru di SMP. 95 95 di SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. SMA malahan ya. Iya. SMA Santo Yosef itu ngajar apa, Bu? Fisika. Oh, fisika juga. Karir Ibu di situ di Santo Yosef berapa tahun di SMA Yosef, Bu? Saya itu 95, PNS-nya di 98. Oh, Ibu langsung tahun 95 langsung mengajukan jadi ASN. Ikut tes. Ikut tes? Iya. 95 itu? 98, Pak. Oh, 98. 95 saya mengabdi terus mengajar. 98 ada penerimaan PNS, saya Pembukaan. tes dulu. Hmm. Tes. Nah, tahun 98 saya begitu sekali tes PNS, Oke. seumur hidup saya itu langsung masuk. Langsung masuk. Yang dulunya kan masih Iya. di Sumsel ya. Ya. Nah, Ya, 98 tapi masih tes. SMA Santo Yosef itu masih mempertahankan saya sampai 2005. Oh, jadi lulus ASN 98. 8. Terus tapi di Yosef masih ngasih 2005. Masih dipercaya Di ngajar SMA-nya, Ibu, Di malahan ya? SMA-nya sampai Itu 2005. cara baginya gimana? Nah, kebetulan kepala sekolah SMA Santo Yosef memohon ke Dinas Pendidikan Oh, jadi perjanjian Oke. bahwa mereka tuh meminta bantuan. Oke. Jadi saya 3 hari, PNS saya pertama ditempatkan di SMP 3. Oh, di SMP malah. Di SMP 3. Bukan di SMA malah, Bu, ya? Bukan. Oh, karena tesnya Kota Pangkal Pinang. Ya, jadi masuklah SMP 3. Jadi di SMP 3 3 hari, di SMA Santo Yosef 3 hari. Itu berlangsung sampai tahun 2005. Jadi posisinya Ibu sudah menjadi ASN tapi diperuntukkan ngajar untuk di Yosef terlebih dahulu. Iya, Di SMP 3-nya 3 hari Pak. 3 hari, terus 3 sisanya hari iya di Santo Yosef. Yosef. Karena Oke. mereka ternyata kepala sekolahnya punya perjanjian dengan Dinas Pendidikan mohon bantuannya. Karena guru fisika zaman itu masih langka. Siap. Saya kalau fisika dulu ngajarnya siapa ya, Pak Kus kalau nggak salah. Pak Angkus itu kimia loh Kus. Pak. Oh, kimia ya. Pak Lupi Pak. Pak Luffy, Pak Mega. Saya ingat, Pak kan? Mega ya benar. Zaman dulu ya. Zaman dulu Benar. itu orang-orangnya. Oke. Heeh. Jadi Ibu sampai tahun 2000 ngajar. 5 Itu ya. masih kebagi waktu ya, Bu ya? Membagi waktu. Di 2005. Setelah itu perjalanannya Ibu pindah ke masih standby di 2006 Di 2006 saya masih standby terus di SMP 3. di SMP 3 Nah, sebagai guru. sebagai guru. Oke. Nah, saya itu di SMP 3 itu berkesan bagi saya, Pak. Di SMP 3 itu
pertama kali seprovinsi ini Oke. yang IPA Mm-mm. nilai 10 Mm-mm. itu berada di Di SMP 3. SMP 3. Tahun berapa? 2000? Tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu 2006 atau 2000 ya. 2006. Dari 2000 berapa tadi? 2006-nya SMP 3? full sampai 2009. 2009. Itu di SMP 3. Full ya, nggak Full. ada lagi berbagi. Oh, nggak ada dibagi ya. Mm-mm. Tapi kegiatan Ibu di luar-luar ngajar masih? Ya saya juga Masih guru juga ya? guru bimbel. Oh, bimbel juga. Pak. Oke, siap. Nanti kita bahas masalah guru bimbel. 2006 sampai 2009. 9 di SMP 3. Iya. Setelah itu Ibu dipindahkan. Setelah itu adalah mutasi besar-besaran karena SMP 2 itu pada saat itu RSBI. Oke. Sekolah Berstandar internasional. Jadi ada mutasi besar-besaran, saya ditariklah ke Untuk SMP 2. Jadi karena berbekal tadi untuk standar internasional tadi, akhirnya Ibu yang punya kualitas baik ngajar di PSIK. Saya ditarik juga SMP nggak tahu 2. Pak, itu yang dinas, Ya, tentunya penentunya. Iyalah. Ternyata begitu saya sampai di SMP 2 Pak, Mm-mm. kepala sekolah SMP 2 tidak menerima saya. Hah? Tidak menerima saya. Itulah Pak. Alasannya kenapa Bu? Saya tidak menerima? tahu Pak. Katanya saya tidak cocok Untuk ngajar di SMP menjadi 2. guru di SMP 2. Oke. Pada saat itu Pak, saya problemnya Mm-mm. saya menghadap Sekda. Kan SK saya tanda tangan Sekda. Oke. Mutasi. Saya marah-marah dengan kepala dinas, Mm-mm. tembusan ke Sekda. Kenapa bisa harus Kenapa? dipindahin walaupun nggak diperlukan? Karena saya itu ditolak. Ini tanda tangan siapa ya? Oke. Kenapa saya ditolak? Ini bertanggung jawab enggak yang menandatangani ini? Oke. Jadi akhirnya ceritanya Pak Sekda dengan kepala dinas turun langsung ke Sekolah SMP 2. Akhirnya baru clear. Baru clear. Nah, di situ memang awalnya itu saya tidak mengenakan Pak, karena memang benar-benar saya ditolak. Tapi Yang nggak diterima tadi ya? Iya, niatan saya Iya, itu oke. Iya. Saat ini kamu tidak menerima saya, tapi niatan saya akan berbuat lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Ibu tahu nggak alasannya waktu itu? Saya nggak tahu Pak. Katanya saya itu tidak cocok di SMP 2 saja. Nggak cocoknya kan banyak hal dia ceritanya Bu. Makanya saya bingung Iya, Pak. Tuh. Oke. Kalau S1-nya saya dari negeri loh. Ya. Tidak bisa diragukan karena negeri Ya, yang prestasi di mendapatkan. SMP 3 ada. Ada. Ya kan waktu itu dapat Dan juara. kan? pengawas-pengawas dinas juga tahu keberadaan saya itu gimana. Ya, tujuannya dinas Ibu dipindahkan karena untuk mendukung yang Mungkin standar. iya, mungkin internasional kemungkinan itu tujuan dinas kemungkinan. Tahun berapa itu pindahnya Bu? Tahun 2009. 2009 ke SMP 2 itu ya. Iya. Oke, berjalan waktu, Sering berjalan waktu dengan niat Ibu tadi ya kan. dengan Nunjukin menunjukin bahwa kapasitas saya itu tidak bisa disepelekan. Ya. Saya mengikuti seperti beberapa apa. lomba guru-guru nggak seperti apa yang yang dibayangkan. dibayangkan mereka. Ya. Jadi saya di SMP itu pernah meraih juara guru IPA. Guru IPA. Emang ada lombanya Bu? Ada Oh, di Kota Pangkal Pinang. dalam Itu- rangka apa itu Bu? Memang ada Pak dari kementerian Pak lomba seperti itu. Oh, gunanya apa Pak? Untuk naikin akreditasi atau Tidak sih, kualitas? Cuma hanya ngetes aja? Enggak, supaya meminatkan guru itu berkembang, Oh, termotivasi. Program itu masih berjalan? Sekarang ini setelah COVID nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oke, Nah. terus dia ditandingin loh. Iya, kebetulan pertandingannya Tahun itu. berapa itu Bu pertandingannya? Aduh, tahun berapa ya Pak? Sekitar 2010-2011 lah Pak. Panelisnya dari? Dari kota. Oh, dari kota. Oh, dari kota. Kami digabungkan dengan guru SMA. Swasta juga? Semuanya, Oh, semuanya. semuanya. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2010-2011 lah itu Pak. 2010. Saya dapat juara 1 Pak. Juara 1? Juara 1. Berapa? Banyak guru? Banyak Pak, fisikanya? semua harus ikut. Sepangkal Pinang? Sepangkal Pinang. Oh, oke. Nah, setelah itu saya udah ada guru berprestasi juga saya ikutin. Ya, Saya ikutin apa supaya masuk saya itu gimana orang disepelekan ya Pak ya. oke. Supaya meningkatkan kepercayaan orang terhadap saya. Ya, Saya ikut guru berprestasi tingkat kota, juara 1. tidak mudah diremehkan ya Bu ya. Iya, jadi tingkat provinsi saya dapat juara 3 pada saat itu Pak. Nah, seiring waktu begitu banyaknya
ya saya nggak pernah di bawah nggak pernah saya 24 jam karena guru wajibnya 24 jam ya. Saya nggak pernah Pak selama guru 24 jam. Di atas 24 jam. Setiap hari 33 jam itu ngajarnya. Jadi saya nggak ada waktu untuk. Nah, tapi di balik itu juga Kerja keras, dibebankan dengan membimbing siswa. Itu di luar dari sekolah. Di luar dari jam yang 33 jam ini. Bagi waktunya gimana, Bu? Ya itulah. Itulah Pak. Tapi karena kita berhubungan dengan anak, doa anak-anak ini Pak tulus, makanya saya bisa sehat sampai sekarang Pak. Alhamdulillah. Kalau kita pikir nggak mungkin ya Pak. Iya. Dengan perempuan, tenaganya terbatas. Tapi ketika kita kontak dengan anak-anak yang begitu polosnya, ya mungkin yang di atas mendengar. Saya tuh tertarik itu tadi cerita Ibu pada saat Ibu dipindahkan ke SMP 2, kepala sekolah tidak menerima dengan asumsi tidak jelas alasannya apa. Setelah dapat prestasi tadi yang Ibu tadi selesaikan, respon kepala sekolahnya gimana, Bu? Ya, kalau saya menurut ya dia diam saja sih, Pak. Jadi nggak ada apresiasi pun sama sekali? Nggak pernah kasih apresiasi saya. Dan saya tes kepala sekolah pun Pak tanpa persetujuan kepala sekolah SMP 2 loh. Pada saat Ibu dapat prestasi itu kepala sekolahnya masih sama? Masih sama? Masih. Oke. Dan waktu ada tes kepala sekolah itu kebetulan Pangkal Pinang kerjasama dengan Australia. Dan Australia itu menyatakan kuota pendaftaran calon kepala sekolahnya harus memenuhi kuota yang mereka tentukan. Oke. Kita nanti ngobrol masalah kuota tadi. Saya masih penasaran dengan cerita Ibu yang di SMP 2 nih tadi, Ibu. Ibu berapa lama di SMP 2? 2009 sampai 2022. 13 tahun. 2009 sampai 2022. Ya, ini pengalaman saya terus terang saya sudah ngobrol dengan Bu Pesti. Bu Pesti ini memang kalau orang tidak melihat tahu karakter Ibu Pesti ini kalau ngajar galak katanya. Iya. Ya, dan dulu sempat juga bersilang pendapat dengan anak saya. Sampai anak saya itu bilang ya saya sempat dipanggil orang tua Ibu waktu itu ya. Boleh nggak yang hadir istri saya tuh ya kan, karena sampai Bu Pesti sampai nangis katanya. Saya minta maaf ya Bu ya untuk anak saya, tapi yang namanya karakter itu memang nggak bisa kita rubah Bu, ngajar Bu ya. Karena Ibu ngerasa dengan metode yang Ibu ya alhamdulillah banyak menelurkan anak-anak yang prestasinya baik di situ. Ya. Jadi berapa belas tahun tadi di SMP 2 tadi? 13 tahun. Oke. Nah, setelah di 2013 kita masuk ke caranya kenapa kok bisa Ibu menjadi kepala sekolah. Nah, prosesnya tadi. Ya. Ini sebenarnya Pak ya agak panjang juga ceritanya. Selama 13 tahun nih di SMP 2 saya itu pernah pertama kali membawa SMP 2 itu karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja tingkat nasional itu satu tahun itu 3 grup. 3 grup langsung kami ada di Bali pada saat itu. Nah, jadi 3 grup itu saya bawa 9 anak. Itu karena satu grup 3. Karya ilmiah itu membuat karya ilmiah atau ditandingkan atau gimana? Membuat karya ilmiah sendiri dan ditandingkan. Tentang fisika? Tentang boleh Pak, boleh teknologi, boleh IPA, boleh IPS. Oh, Ibu itu yang ditunjuk bentuk itu. Oke. Tahun 2016-an kayaknya. 16-an lah ya? Iya, belasan. Oke. Nah, begitu saya masuk di karya ilmiah dapat dan anak-anak SMP 2 ini sudah banyak yang hobi dengan karya ilmiah. Nah, saya nggak tahu-tahu dipindah lagi ke Olimpiade. Oke, saya mau aja, nggak apa-apa. Mereka yang membimbing karya ilmiah, jadi saya lomba Olimpiade. Nah, di Olimpiade itu masuklah Pak ke Kopit ya. Nah, di 2021 situ ya 2020 Pak. Ya, 2020 itu akan Olimpiade yang saya bimbing itu sampai ke tingkat internasional. Di saat itu saya dikasih penghargaan
bisa makan bersama dengan Pak Wali Kota. Wali kota mana nih? Wali Kota Pangkal Pinang. Oh, Taman Pinang. Dan waktu berangkat, saya ketemu dengan Gubernur Erjaldi yang memberangkatkan kami pada saat itu ke Bandung mengikuti Olimpiade tingkat lomba internasionalnya. Pak Erjaldi itu ngasih berapa ke siswa? satu Pak, hanya satu. Siswa. Dan itu wakilnya dari SMP 2? SMP 2. Pak Erjaldi itu pada saat itu memberikan laptop kepada anak itu, hadiah dari Pak Erjaldi. Nah, jadi makan bareng Pak dengan Pak Wali setelah pulang. Oke, setelah pulang Setelah pulang mendapat medali nih, kami turun dari bandara, kami makan bersama. Oh, itu juara, Bu? Ya, juara. Juara berapa? Perunggu, medali perunggu tingkat internasional. SMP-nya. Oh, internasional. Berapa banyak itu peserta? 6. Dari Indonesia. Dari Indonesianya. Iya. Jadi itu ditandingkan sesama Indonesianya atau sedunia, Pak? Dunianya? Iya. Oh gitu. Berapa peserta jadi total semuanya? Oh, banyak ratusan, Pak. Oh gitu. Tapi karena COVID, kami online kan di Bandung. Oh, online-nya di Bandung. Di Bandung. Jadi dapat juara 3 perunggu, medali perunggu tingkat internasional. Untuk Olimpiade Sains. Oh, Sains tadi. Oke. Oh, keren juga ya, Bu ya. Nah, disitulah saya baru dikenal Pak Wali Kota, Pak. Baru mereka tuh tahu di liriknya saya itu kepala dinas bilang itu loh, itu kepala sekolah yang belum diangkat. Disitulah saya Pak baru dilirik. Baru diangkat jadi kepala sekolah SMP 5. Oh gitu, ditawarin nih Bu akhirnya ya? Enggak Pak, bukan ditawarin, dipanggil. Tiba-tiba ada SK aja? Dipanggil dulu dipanggil Kabak Dinas Pendidikan. Ibu akan bersedia enggak? Akan diangkat. Enggak ditanya dulu bersedia atau tidaknya? Karena ibu kan punya sertifikat nih dan akan diangkat menjadi kepala sekolah SMP 5. Siap-siap besok jam 2 akan dilantik. Ya. Pertanyaan saya hanya satu, Ibu bersedia nggak Bu waktu itu? Pak, saya ini PNS yang sejati loh Pak. Oh gitu ya? Jadi apapun keputusan dari pemerintah kota, ASN itu harus mengikuti. Ya, ini ceritanya kalau bicara regulasi. Ya. Tapi kembali lagi yang mau saya tanya, pada saat itu perasaan Ibu diangkat menjadi kepala sekolah, perasaan Ibu apa? Saya senang pasti Pak. Senang. Karena ada yang di bawah saya yang sudah lulus bertahun-tahun, masih saya yang udah bertahun-tahun yang lulus. Di bawah saya sudah diangkat semua Pak. Oh gitu. Dan saya sering diguncingi dari luar, dari teman-teman di luar, kok nggak diangkat ya? Oh gitu. Padahal sertifikat saya itu hasilnya sangat memuaskan. Berarti itu prestasi lah Bu ya? Bagi saya itu prestasi. Siap. Jadi intinya Ibu seneng lah diangkat jadi kepala sekolah. Iya pasti Pak. ASN itu, guru itu prestasi yang tertinggi adalah kepala sekolah. Tapi kita masih perlu loh Bu sebetulnya guru fisika di Pangkal Pinang ini. karena gini Bu, mohon maaf, saya nggak tahu lah ya proses rekrutmen sekarang ini apakah masih ada terjadi rekrutmen spesifik guru-guru yang ibarat kata spesifik lah gurunya ya. Saya nggak tahu lah rekrutmen ASN itu seperti apa ya Bu ya. Karena menurut saya ini mohon maaf ya Bu, bukan yang mau minta Ibu selalu jadi guru, tapi apa yang Ibu kerjakan untuk didik anak-anak tuh saya pikir ya udah tepat gitu. Nah ya kan, tapi ya sudahlah ya, namanya harus berkembang ya kan. Prestasi naik, otomatis gaji juga pendapatan naik dong. Ya logikanya kan begitu kan. Logikanya memang iya dong. Kalau gaji ASN ini Pak dihitung dari golongan Pak. Golongan. Ibu sekarang golongan berapa? 4B. 4B itu berarti sebentar lagi golongan 3 4C. 4C. Iya. Saya tuh nggak tahu Bu golongan, jujur aja Bu. Jadi yang besar itu A, B, C. C-nya lah. C-nya yang besar. Ya iyalah, kalau A berarti yang lebih rendah daripada B. Oh lebih gitu. rendah. Jadi nanti dari sekarang Ibu 4B menuju ke 4C ceritanya. Ya. Setelah 4C baru ke 4D. 4D. Iya. Oh itu sudah strategis ya di dinas biasanya atau masih di sekolah? Enggak juga Pak, guru juga boleh kok jadi 4D. Oh gitu. Iya. Setelah 4D baru ke? Ya itu 3. Kan. Enggak Pak. Excelon. Enggak, kalau golongan 4 itu sudah tinggi. Oh udah tinggi. Sudah Pak. Oh gitu ya. Udah senior ya berarti Bu? Senior Pak, senior. Ya, wajar lah Bu ya harus balik sekolah. Ya 4B jadi sekarang posisinya. Ya. Nah
perjalanan Ibu akhirnya sampai ke SMP 5 Ya, tahun 2022. 22. Maret 2022. Bulan Maret 22. Berarti saya kemarin tunjuk jadi komite itu 23. Enggak dong, 3 tahun Bu. Saya 2025, berarti 3, 24, 25. 2022 Pak. juga Bu. Oh iya. Iya, kalau nggak salah Ibu itu berapa bulan menjadi kepala Oh sekolah, iya. terus pergantian komite, ya kan? Ya, jadi sama lah kita jambatannya Bu. Ya, Berangkatnya iya, Pak. 2025. Oke, berangkat dari situ 2025. Kan situasi di SMP 2 dengan situasi di SMP 5 itu kan berbeda. Sangat berbeda. Ya kan? Sangat berbeda. Kalau saya sih berpikiran itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti akan mendapatkan perubahan yang cukup signifikan. Ya. Adaptasi seperti apa Bu pada saat Ibu menjabat dengan kepala sekolah? Ya. Gambaran Ibu pertama kali masuk ke SMP 5 itu apa ya Bu pada saat terbesit setelah masuk ke SMP? Jujur Pak ya, karena selama ini memang saya belum pernah, sebelum kepala sekolah belum pernah masuk ke SMP 5. Sama sekali belum pernah. Dari Yosep, Iya, belum pernah. Masuk paling hanya lewat dari jalan ini ya. Iya. Gambaran saya karena teman saya sebelumnya kepala sekolah di sini selalu mengabarkan, menceritakan bahwa SMP 5 itu bagus. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena saya dengar gitu baik masalah fasilitas, masalah KBM-nya baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, jadi perasaan saya ya sudah paling berbeda sedikit lah. Beresin dikit-dikit lah paling ya, gitu ya. Beresin sedikit-sedikit lah. Ternyata setelah masuk saya ke SMP 5, waduh, itu jauh standarnya itu jauh benar. Sarana prasarana di sini. Ini menurut penilaian Ibu jauhnya atau menurut standar dari nasionalnya? Pertama, sekolah itu harus memiliki WC yang harus sebanding dengan jumlah siswa. Siswa sekarang posisinya? Siswa sekarang posisinya kita ambil kurang lebih 800 ya. 800 anak. Padahal standar nasional itu 1:24. Jadi satu WC untuk 24 siswa? Iya, siswa. Sekarang? Sebelum saya masuk ke sini. Sebelum Ibu masuk? WC-nya hanya berapa? Untuk putri itu 5. Sekat? 5 iya. Dan putranya hanya 6. Itu layak semua? Tidak layak. Oh, tidak layak. Dan itu tidak layak, Pak. Itu salah satu menurut saya kriteria yang harus dimiliki sekolah. Karena siswa kan makan dan harus ke kamar mandi. Dan itu tidak layak sama sekali. Semuanya? Semuanya. Nggak yang putri, nggak yang putra? Ya. Terus? Mana pintu, mana Jadi saya perhatiin ya. Merenung, Pak, dari mana? Saya itu mau beranjak dari mana dulu? Benang kusut. Yang tadi benar. Ceritanya teman Ibu. Iya. Sebelumnya baik-baik aja. Iya, saya pikir baik-baik saja. Oke, terus? Nah, baru nggak berapa bulan saya di sini dapat bantuan WC. Dari kota. Kota dinas ya? Iya, dinas kota. Pembangunan WC. Sorry, waktu itu WC itu yang tadi perempuannya 6. Yang laki-laki putranya WC perempuannya 5, yang laki-lakinya 6. Iya. Itu include dengan yang guru? Gurunya 2, Pak. Gurunya 2 WC-nya. Oh, terpisah lagi? Terpisah. Oke, terus dapat bantuan WC? Dapat bantuan WC. Jadi saya peruntukkanlah untuk perempuan karena jumlah perempuan di sini lebih banyak kelihatan ini ya. Yeah. Dan perempuan untuk lebih banyak ke kamar mandi ya Pak posisinya dibandingkan laki-laki nih. Nah, buatlah WC perempuan ditambah itu ada 4 pintu dan WC guru sekarang ditambah 4 pintu. Itu pun masih kurang. Sebenarnya masih jauh dari standar nasionalnya. Tapi perkiraan kurang berapa banyak, Bu? Kalau perkiraan kita tuh 800 siswa Pak dibagi 24 itu ada berapa itu? Sekitar berapa ya?
Berapa? 800 dibagi 24. 24. Berapa? Coba. Ah. Berapa? Berapa ya? Ya, Sebut bulatnya berapa? Sebut lah. Ya, 33 WC. 33 WC, Pak. Berarti Kan tinggal masih dibagi jauh yang kan, perempuan Pak? dan laki. Iya. Sekarang yang ada Sekarang itu yang ada 6 yang laki-laki, rusaknya 4. 6. Iya. Saya kemarin coba ngecek ke WC. Ini tempat dulu komite bantu untuk perbaiki Pintu ya, Pak. pintu dan fasilitas yang lain. Tapi memang kadang-kadang anak ya Bu ya. Ya. Belum berapa lama ternyata ada yang jebol lagi pintu. Ini kadang-kadang juga perlu dikasih ini juga sih anak-anak. Kekurangannya berarti stoknya sekarang kita WC itu ada berapa tuh yang perempuan sudah bagus nih sekarang Bu ya? Perempuan itu ada 3 ya kalau nggak salah 7, yang di sini 9 Pak. yang di sini 6 ya Yang sini ada berapa 4 Pak. 4 yang di belakang ada 2 6. Oh berarti 10 Pak untuk perempuan. Oh yang di belakang itu Ya. ada juga berarti yang cowoknya yang kurang Yang cowoknya ya? yang kurang. Siap. Sekitar masih sebenarnya belasan Ya. WC lagi Pak itu masih. Jadi Ibu masuk ke SMP 5 dengan pembenangan WC yang seperti itu. Apalagi selain itu? Selain itu, anak-anak kami Pak, Ya. karakteristiknya itu beda jauh. Hmm. Mula-mula saya masuk ke sini, itu beringas, benar-benar beringas, premannya banyak. Anak-anaknya? Anak-anaknya. Saya sering berhubungan dengan polisi. Oh. Ada yang kasus di luar, memang di luar jam sekolah. Oh, kebanyakan di luar kasus. Iya. Contohnya, Bu? Contohnya anak itu kemarin itu berkelahi di Parik Lalang. Oh, ribut. Dan melukai anak orang lah Pak ya. Oke. Dan anak kami nih yang memang. Ini yang pertama kali Ibu nginjak SMP 5 ya? Iya. Di hadapan kasus itu ya? Iya, dihadapkan dengan kasus yang berurusan dengan polisi. Dan dia dijemput polisi dari kantor ke sekolah, dibawa. Oke. Nah itu. Dan masih banyak kasus-kasus lagi yang pelecehan seksual diakibat bapak tirinya. Banyak Pak, banyak di sekolah nih. Ya, saya disuguhin dengan problem ternyata yang harus benar-benar ini harus cari benang merahnya kayak gimana mulai perbaiki. Ya. Di mana saya pikir awal-awal di sini proses KBM di sini belum sangat maksimal. Jadi saya keliling setiap hari merenung kenapa, dari mana jalan saya ini nanti gimana. Mikir sendiri tuh Bu? Sendiri Pak. Karena saya itu pindahnya juga udah dibilang saya masuk ke SMP 5 Pak. Kan belum ada gambaran saya baik-baik saja. Iya. Dan guru-gurunya baik-baik saja menurut saya. Iya. Oke. Nah, itulah. Jadi memang tapi apapun yang terjadi, saya harus maju. Tidak boleh mundur. Maju apa yang bisa saya lakukan. Iya, karena gini Bu, kalau menurut saya sih sesuatu hal yang kita kasih itu memang terkadang kan itu selalu meningkat Bu ya. Jadi kasarnya manusia itu kalau memang dia mau lebih baik itu selalu dikasih cobaan-cobaan yang baru. Benar Pak. Dan ini mungkin proses itu tadi Bu. Jadi kalau menurut saya sih naikin standar standar Ibu. Karena kalau dikasih yang mudah-mudah itu Ibu sudah selesai. Ya kan? Makanya kasih yang berat ternyata kan. Makanya harus dikuatkan memang Pak, harus Kuat, dikuatkan. ya? Oke, di perjalanan perbaikan itu saya kebetulan bulan apa ya saya dilantik ya. Jadi komite itu. Kalau nggak salah Bapak September ya? Agustus atau September ya? Agustus Pak, karena kita ulang tahun pertama loh Pak. Oh iya. SMP 5 belum pernah ulang tahun segitu lamanya. Betul. Jadi saya tuh berarti sebelum Agustus bulan Juli. Iya. Juli 2022. Ya. Ya, Juli pemilihannya, Agustus kita ulang tahun. September Pak ulang tahun. Oh September, berarti Agustus berarti saya dipilih. Berarti September kita ulang tahun pertama kali. Ya. Yang pertama berapa Bu? Tahun berapa itu? Yang 2023 ke 39. 39 ya selama saya ini nggak pernah. Nggak pernah. Ya, alhamdulillah kolaborasi jalan untuk awal, ya kan. Saya dulu dapat cerita dari Bu Westi, ya alhamdulillah. Saya nggak tahu lah apakah saya sebagai ketua komite itu melampaui tugas
sebagai komite atau tidak. Ini Ibu yang mesti harus Ibu ketahui. Tapi tekadnya sama dengan Ibu. Mau memperbaiki apa-apa yang harus kita bisa perbaiki. Ya. Perjalanannya cukup cukup miris juga. Karena di awal-awal ini Ibu pernah dapat intimidasi. Ya. Iya. Intimidasinya seperti apa sih Bu? Saya pengen tahu, ceritain. Ya, kayaknya intimidasi nguji mental saya aja Iya. sih sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa Bu. Jadi intinya begini, saya jangan sampai cerita dengan saya sendiri. Ya kita bukan maksud mau ceritain aib, bukan ya Bu ya. Tapi hadapan yang di depan apa yang dirasakan Ibu yang tadinya mau merubah sesuatu hal untuk ke arah yang baik, ternyata ada proses di tengah-tengah itu yang ya ibarat kata itu nggak mengenakan lah bagi Ibu waktu itu kan. Kalau Ibu mau ceritain silakan Bu. Jadi prosesnya kayak gimana waktu itu? Hanya sedikit lah Pak. Sedikit ya. Saya itu diteror dengan kotoran Ya. hewan ya Pak. Hewan apa manusia? Awalnya hewan Pak. Oh awalnya. Kotoran kucing lah Pak ya. Tapi itu saya anggap biasa saja. Mungkin ya ada kucing yang inilah. Itu di ruangan Ibu? Di ruangan saya. Oke. Dengan posisi kursi Sudah berantakan? kursi yang bukan di ruangan saya dipindahkan ke ruangan saya. Oh. Tapi awalnya itu saya pikir ya hanya Ketedeloran lah. dan saya Pak orangnya kalau masih bisa saya atasi, saya tidak akan ngomong terhadap suami saya sendiri pun saya nggak ngomong. Iya. Tidak, tapi masih saya Iya, anggap. cerita yang ini saya Iya. malah nggak tahu nih. Ya, saya anggap itu biasa saja. Iya. Nguji mental saya, siap lah, nggak apa-apa. Oke, kami bersihkan. Oke, di laundry semuanya ada. Berjalan beberapa minggu, terulang lagi Pak, kedua kali. Dengan kasus yang sama. Tapi Kasus yang sama. Masih kotoran hewan. oh masih kotoran hewan. Saya masih anggap, loh ini ada apa ya? Apakah ini ya sudah. Masih biasa Pak. Masih saya biasa baik. Terus tetap laundry saja. Sampai tiba tanggal 30 Desember 2023. 2022. 22. 22 Pak. Oh ya baru 30 Desember itu kan besoknya saya mau izin karena saya akan sampai tahun hafal baru. loh Ya. tanggalnya. Karena itu rupanya 30 Desember saya masuk ke kantor Pak. Sudah kotoran manusia. Penuh. Penuh saya sih enggak, tapi ceplet. Ah, artinya itu memang sudah membuat saya tidak nyaman Pak. Itu jelas-jelas. Karena saya sudah 3 kali ditantang. Iya. Saya telepon Pak Erwandi, Iya. Pak Kepala Dinas, saya Kepala bilang, Dinas. Pak, maaf Pak, hari ini saya tidak bisa tahan lagi. Saya lapor polisi Pak ya. Oke. Karena saya mengalami teror. Kenapa kamu nggak ngelapor sebelum-sebelumnya? Saya berpikiran gini Pak, kalau masih bisa berpikiran saya positif lah ya. atasi, Iya. saya nggak akan melapor. Tapi kalau ini, Iya. saya nggak bisa lagi. Saya nggak tahan lagi. Siap. Nah, karena ini sudah merusak. Ada jendela, salah satu jendela saya sudah dirusak. Udah rusak ya, betul. Ibu Jadi cerita ini itu. sudah ini. Nah, Pak Erwandi, oke siap Bu, laporkanlah ke polisi. Jadi Bu lapor ya. Saya lapor ke polisi. Tanggapannya Pak awalnya di polisi saya nggak mengenakan juga dengan polisi. Kan Ibu tidak hilang apa-apa. Oh. Iya Terus? Pak, saya diteror loh Pak. Saya bilang, itu kalau nggak hilang apa-apa nggak usah Bu ngelapor ke polisi. Oh iya. Wah Oke, ini oke, memang oke. ditantang memang saya Pak. Maaf Pak, dari saya sudah kalap. Kebetulan Akhirnya. saya telepon ponakan saya lebih tinggi pangkatnya dari dia. Oh di sini juga. Di Polres itu loh Oh, Pak. di Polres. Kami itu udah ngaku, nggak ditanggapin. Lebih tinggi pangkat dari yang ngomong ini. Ya. Baru. Langsung di video call Pak. Terus video call katanya, video call saya gini. Oh langsung baru turun ke lapangan. Itu membuat saya lah hilang mood saya Pak. Memang ya Allah. Kejadian sudah diperlakukan nggak Diperlakukan nggak nyaman, di nggak sekolah. sampai ke. Mau ngelapor juga kayak gitu. Nah, sudah saya telepon video call. Oh oke Bu, kita menuju ke CB5 Ya. sekarang. Kan aneh Pak. Ya. Sudah siap lah saya ke SMP 5. Gitu. Diperiksa. Ya. Baru setelah itu Ibu sendiri yang ke kantor. Ya. Tapi saya sudah tahu jawabannya, Pak. Hasilnya nggak ada berarti.
Saya sudah Pak. Oke. Cuma saya itu Iya. secara pribadi memang saya nggak mau memperpanjang Pak. Oke. Cuma begitu sudah saya lapor ke polisi, ada apa-apa kan nanti jejak digital saya kan sudah ada. Betul. Jadi saya merasa kalau terjadi sesuatu di luar, Iya. saya sudah melakukan secara hukum kok. Iya. Nah, Itu saya dapat itu. cerita itu dari ibu, dan saat itu ibu bercerita bahwa sempat mau mundur dari kepala sekolah. Ya, karena begitu. Cuman nggak jadi. Karena Saya komitmen ini- kita berdua, Bu. Saya ini kebetulan ASN lah Pak ya. Iya. Saya begitu menantangani bahwa siap menghadapi, siap ditempatkan dimanapun. Saja, Kan iya. ASN kan gitu. Betul. Jadi saya siap Pak. Ya. Tapi sudah saya lapor dengan atasan saya kan. Ya, kita sudah sama-sama komitmen Iya. sampai 2025 ya, Bu, bareng-bareng. Jadi ya oke. Perjalanan itu akhirnya kan setelah intimidasi itu apa yang terjadi, Bu? Saya menjalankan tugas seperti biasa Pak. Ya. Tapi di bawah naungan jaminan dari kepala dinas. Kepala dinas menjamin saya, Ibu, saya jamin keselamatan Ibu. Oke. Makanya saya siap Pak, apapun saya lakukan. Oke. Kalau sudah ada menjamin saya, Iya. saya apapun saya lakukan. Ya. Di tengah tuntutan sekolah ini Iya. akan saya bawa kemana? Itu berjalan baru berapa bulan ya, Bu? Ya, baru beberapa bulan. Nah, Seni tapi, Bu. padahal komitmen saya kan ini saya itu berasal dari sekolah yang favorit ya Pak. Iya. Yang Setidaknya- fasilitasnya luas Iya. gitu kan. Setidaknya akan saya bawa ini sebagai ya penyaing lah, Iya. penyaing. Saya sih yakin lah dengan Ibu Pesti, karena kenapa? Penyaing. Dari proses Ibu di SMP 2, bagaimana perjalanan Ibu ngangkat nama baik nama baik SMP 2 ya kan, untuk pribadi Ibu dan buat anak-anak juga sampai juara olimpiade. Nah, sekarang 2024 awal perjalanan Ibu kurang lebih udah hampir 2 Ke tahun 2 lah tahun. ya. Hampir 2 Nah, tahun 2 ya. tahun. Maret ini 2 tahun Pak. Yes. Mm-mm. 2023 berarti ada sesuatu yang bisa dibanggakan berarti kan? Ada. Ada yang ditunjukin berarti kan? Oh pasti Pak. Oh iya, ini yang saya suka. Nah, perjalanan itu tadi di 2003 yang menunjukkan bahwa ternyata merubah sesuatu itu memang terkadang butuh proses. Butuh proses. Tapi Ibu ternyata belum sampai 1 tahun pun sudah ada beberapa prestasi yang bisa dibanggakan. Salah satunya apa kira-kira, Bu? Boleh ceritain? Saya pertama kali bangganya Pak di SMP 5 Mm-mm. mendapat piala juara medali emas. Medali emas untuk Bola. bola kaki. Bola kaki. O2SN berarti ya? Bukan. Apa itu? Popda. Oh, Popda. Pada saat itu memang saya turun ke lapangan Pak. Oh, Turun langsung ke lapangan lihat lomba anak. Nah, emang selama ini? selama Sudah ini pernah? mereka belum pernah Oh. dapat medali emas. Siap. Nah, di situ saya, waduh, anak-anak ini bisa dibawa bersaing ternyata. Iya. Nah, juara Kota Pangkal Pinang, bola. Mm-mm. Nah, ke bulan berikutnya ada gelar O2SN, Oke. ada Olimpiade, Mm-mm. dan anak-anak dengan semangatnya, ayo kita motivasi Iya. ikut. Nah, bisa meraih juara umum Juara umum di O2SN. O2SN Tingkat tahun kota. 2023. 23 Tingkat kota. tingkat kota. Wah, luar biasa. Dan Olimpiade IPA. IPA. IPA Iya. itu salah satunya Kota Pangkal Pinang yang masuk tembus. Oh ya, provinsi Pak, Provinsi ya kemarin. Provinsi yang masuk tembus nasional hanya anak SMP 5. Ya, saya kemarin sempat wawancara juga Nah, ya. Nah, Novar ya. Iya, Novariansa. Jadi memang kalau SMP 5 itu dari dulu Ibu sebetulnya talenta-talenta di bidang olahraganya Olahraga, banyak. iya. Ya. Mungkin nanti ke depan nih PR kita nih, Bu. Memang Buat Asa. Pak, iya. Tadi barusan saya datang barusan saya ngobrol sama Tiara. Tiara itu atlet kita, anak siswa kita yang kelas 9 itu dapat juara di mana kemarin? Di Porprov, Bu. Yang renang ya Pak? Iya, ya renang. Ah, Ya, iya, renang. renang. Nah, makanya ini saya tadi ngobrol sebentar dengan dia, ya nanti kita coba ajak dia untuk ngobrol juga nanti di satu session. Ya kan? Renang, menembak, Tenis kalau nggak salah. bulu tangkis Pak.
Iya, tenis Medali lapangan emas. juga sempat waktu itu kemarin kan. Oh, Kita ya juara. itu si Pak Is, Pak. Iya, Pak Is itu sudah ke keliling-keliling, Jurnas Pak, waktu ke itu kan. Jurnas, Pak. Iya, Sudah nomor urut 6, Pak, siap. nasional. Iya, makanya itu tadi. Sekarang di SMA itu apa, Pak, yang khusus Ragunan. atlet? Iya, Ragunan. Ragunan. Dapat beasiswa kan? Iya, karena dia. Itu Prestasi juga tadi. program Itu ceritanya lucu, Bu. Saya dapat kabar dari orang tuanya itu mau masuk ke SMA negeri 3 Iya, kita susah katanya. ditolak. Ditolak. Ya alhamdulillah anaknya akhirnya dapat di Iya. SMA Ragunan. Jadi memang terkadang ada beberapa persoalan lah yang harus kita coba Dan diskusi sini lah ya, Pak, Bu, ya. orang tua Pak Is itu juga Pak pernah menghadap saya sampai menangis, Pak. Karena selama ini dari kelas 7 sampai kelas 8 Mm-mm. kan belum ketemu dengan saya. Selama ini dihalangi untuk lomba kemana-mana, dia dihalangi oleh Iya. pihak sekolah. Padahal kita sudah komitmen ya, Bu ya. Kepala sekolah dengan komite kita coba angkat semuanya bidang anak-anak dan kita bisa all out ya kan. Nah, Ya, segitu ketemu dengan ketemu dengan saya Pak, baru dia mulai mau lomba kemanapun ya saya izinkan. Karena masa depan anak. Iya, betul. Uangnya juga pencarian si Pak Is sudah ada dari situ, Pak. Asal lomba juara dapat uang. Iya, siap. Masa kita halangi? Iyalah. Ya, apalagi sekarang juga prestasi anak kan bukan diukur dari Akademik, akademisi aja. iya. Dari olahraga juga bisa banyak orang yang sukses di situ ya, Bu ya. Ya, Bu, di tahun 2024 ini kira-kira pencapaian seperti apa lagi, Bu? Ini juara Olimpiade 2023, apakah perlu dipertahankan? Jelas, Pak. Sudah ada kandidatnya? Sudah. Oh, iya. Udah mulai seleksi, Pak. Siap, udah mulai seleksi. Sudah ya. seleksi. Kira-kira apa lagi prestasi yang mau dikejar, Bu, untuk SMP ke depan? Yang jelas olahraga tetap, Pak. Olahraga tetap. Olimpiade mau dikembangkan lagi, Pak. Bukan hanya IPA saja. Oh gitu. Kan ada Olimpiade Matematika, Olimpiade IPS. Siap. Kalau Siap. boleh nanti mudah-mudahan guru bisa mau mendukung. Oke. Ikut dulu. Ya. Juara itu kan Ya kita support ya, Bu ya. iya, kita ikut dulu. Juara itu plusnya lah, Pak. Iya, iya. Betul, Tapi betul. yang penting kita harus ikut. Betul. Jangan Ada sampai- keberanian dulu. Ya. Kandidat-kandidat Kalau sudah ada ya, Bu? anak-anak kita ini sebenarnya mereka ini karena jarang, Pak, untuk terjun ke dunia lomba. Betul. Jadi Membiasakan Iya, mereka lah untuk bersaing lah, Bu. ya. Dia bersaing dulu yang penting ya kan. Nah, Karena selama ini kan kebanyakan memang anak-anak itu bisa tapi banyak yang nggak tahu potensinya. Ya makanya alhamdulillah sih mudah-mudahan saya kehadiran di ketua komite yang saya pikir yang super aktif ya. Mudah-mudahan bisa juga membantu sekolah ya kan. Kita sudah komit bareng-bareng, kita coba tinggalkan sesuatu yang berbeda lah ya, Bu ya. Iya. Dari perjalanan awal Ibu dari Medan pindah ke Bangka, ke Kota Pangkal Pinang, jadi guru ASN ya, jadi guru swasta masuk ke ASN, jadi kepala sekolah. Nah, harapan Ibu setelah 2024 ini sebagai kepala sekolah SMP 5 2024. Nah, harapan ya jelas akan namanya harapan ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan akan lebih baik Iya dong. dari Harapan itu kan harus tinggi-tinggi. Iya. Tahun 2023 sudah dapat capaian hanya baru beberapa. Oke. Baru beberapa. Hmm. Untuk 2024 capaian yang ada di 2023 kalau boleh itu akan dipertahankan. Oke. Capaian yang belum ada di 2023 itu akan kami raih. Beserta Bapak nanti mohon dukungannya dan anak-anak kebiasaan nanti biar saya sering bawa lomba. Kira-kira ada spesifik nggak, Bu, yang kira-kira target-targetnya, Bu? Spesifik. Tadi kecuali fisika harus dipertahankan. Ya, Yang bola kaki tadi bola mungkin kaki. ya. Kira-kira ada apa lagi pengembangannya? Untuk Pengembangannya masih banyak, Pak. Banyak, ya? Lomba-lomba tingkat siswa itu masih banyak. Karena begitu mereka dapat tingkat olahraga, tingkat akademik, mereka itu akan diberikan negara itu fasilitas yang luar biasa. ya. Makanya anak-anak ini yang kita ini kan anak-anak kampung ya, Pak, yang Iya. nggak ngerti apalah. Betul Kita ya? harus perkenalkan dengan mereka tuh. Oh iya, SMP 5 ini kebanyakannya bukan dari anak-anak yang dari Kota Pangkal Iya, Pinang gitu ya. anak kampung, Pak. Iya, jadi masih banyak di daerah kabupaten pinggiran yang masuk ke SMP 5 itu. Iya. Jadi sebenarnya anak kampung ini mampu loh
Cuma belum dikemas. Ya. Sedemikian rupa. Kalau di sekolah modern, Pak, Ya. bukan gurunya loh Pak yang mengemas, di luar. Jadi kami sudah dapat jadi di sekolah. Tinggal mulai sedikit sudah. Kalau di sini? Sini harus dari awal. Mudah-mudahan lah, Bu. Iya. Tapi terkadang Jadi- prosesnya seperti itu, justru kalau kita yang memoles, berarti kita tahu nanti arahnya kemana. Iya. Betul kan? Itu Jadi positifnya mengarahkan sih. dia itu ya, ngambil positifnya mengarahkan. Nah, saya ambil contoh aja, membuktikan bahwa prestasi itu dihargai negara. Sekarang Novar, Ya. Novariansa tuh Beasiswa. dia tuh beasiswa 3 tahun, pure di sekolah yang favorit. Iya, di Solo ya, Bu ya. Boarding loh Pak, luar negeri loh Pak, boarding itu sekolah boarding gratis dengan sertifikat yang menurut saya itu semua anak berhak mendapat itu jika dia mau. Iya, betul. Nah, betul. itu akan saya perkenalkan dengan anak-anak SMP 5. Ayo, Iya, jangan Novariansa saja yang dapat. Ya. Kamu juga berhak. betul. Nah, itu kalau kita perhitungkan Pak, ratusan juta Pak. 3 tahun ya. 3 tahun. 3 Dan tahun. dia akan berkenalan dengan dunia luar Luar. yang tidak bisa kita beli. Betul. Betul. Anak-anak SMP 5 banyak Pak. Melebihi Novar banyak. Tapi belum dikemas saja. Mudah-mudahan. Nah, tahun ini akan saya Genjot. lebih banyak. Ya. Di kelas 9 saya sudah suruh kok. Provinsi kita itu punya fasilitas untuk SMA Taruna beasiswa. Betul. Prestasi di akademik dan prestasi di olahraga. betul. Ayo ikut. Nah, sudah saya kasih link daftar. Betul. Masa orang lain yang mendapat kita enggak? Enggak. Kita juga anak provinsi, Bangka Betul. Belitung. Betul. Dibiayai negara 3 tahun gratis. Betul. Cuma fisik dengan akademik yang harus ini. Diperbaiki lah. Iya, tuh maksud saya seperti itu Pak. Untuk kedepannya, Ya. setidaknya alumni SMP 5 Ya. bisa masuk ke nasional. Alumninya itu bisa masuk ke SMA. Amin. Diperhitungkan. Amin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan 2024 kita bisa berjalan. Dan tagline saya, Bu, dengan teman-teman bahwa SMP 5 itu lebih baik. Jangan dipandang sebelah mata ya Pak. dong. Iya. Mudah-mudahan Harus kolaborasi- diperhitungkan. Ya, mudah-mudahan kolaborasi saya, ketua komite dengan kepala sekolah berjalan lancar. Kita juga perlu bantuan dukungan dari orang tua, Iya, benar Pak. dukungan dari guru-guru, ya kan? Iya. Termasuk anaknya juga, ya kan? Iya. Karena kalau tidak ada komunikasi yang lancar antara semua stakeholder itu agak sulit kali ya, Bu ya. Sulit. Mudah-mudahan tahun 2024 ini lebih baik kita, Bu. Lebih baik. Ya. Dan orang tua juga saya welcome loh Pak. Dengan orang tua manapun yang mau bertanya, saya siap. Sama, saya juga seperti itu Iya, kan, Bu. datang aja ke SMP 5, Betul. komunikasikan, Iya. kendala anak, apalagi pembulian sekarang Pak. Iya, betul. Anak-anak saya nggak tahu dia dibully apa enggak. Betul. Coba komunikasi dengan saya. Iya. Kantor saya siap. Siap. Begitu saya siap anak-anak melapor langsung pun saya terima. Oke, Bu. Oke. Tadi harapan untuk sekolah. Sekarang untuk harapan pribadi, Ibu. Ini jadi kepala dinas. Tidak lah Pak. Oh, enggak ya? Saya tidak. Tapi kalau kasih kesempatan seperti itu, Bu. Saya orang lapangan Pak. Oh, lapangan ya? Wah, Oke, saya siap. orang lapangan memang. Tapi justru, Bu, orang lapangan itu apabila dikasih posisinya untuk duduk di satu mimpin instansi, malah lebih baik loh, Bu. Kayaknya saya lebih enak di orang gitu ya? lapangan Pak. Gitu ya? Ternyata kepala sekolah ini lapangannya lebih luas daripada guru Pak. Oh gitu. Saya dulu kan guru Gaulnya, hanya, Bu, ya? Iya, saya guru hanya lapangan saya di wilayah IPA saja. Begitu saya masuk ke kepala sekolah, lapangan saya lebih besar. Iya. Jadi saya bisa kena ke olahraga, kena ke akademik, kena ekstrakurikuler. Siap. Jadi saya lebih banyak menggalang anak-anak. Ya. Saya hobi Pak kontak dengan anak-anak langsung. Oh gitu ya. Saya paling hobi. Oke. Nah kebetulan anak-anak saya pribadi pun, anak Ya. kandung saya, dengan komunikasinya ya lancar Pak. Saya tidak ada hambatan. Dia malah, mama tuh jangan ngamuk, jangan gini dia langsung kasih masukan. Dan siswa saya pun lebih enak gitu. Iya. Ibu jangan mukanya kok cemberut ya hari ini. Ada loh Pak, anak-anak kelas 7 ya? itu. Ibu kok cemberut ya hari ini? Biasanya ibu senyum. Saya senang Pak. Iya. Oh iya, hari ini saya banyak. Pikiran. Tapi tiba-tiba kalau seumpamanya dipindah ke dinas gimana, Bu?
4B loh golongannya. Saya fungsional, Pak. Oh, gitu ya? Saya bukan struktural. Jadi nggak mungkin pindah ke situ ya? Itu kalau struktural dengan fungsional baru ditanya dengan saya, Pak. ASN saya itu baru bisa. Siap. Tapi kalau fungsional saya itu bekerja di manapun saya siap. Tapi kalau untuk berubah ke struktural, kan itu hak saya, Pak. Jadi saya lebih memilih fungsional. Saat sekarang ya, Bu ya? Kalau besok belum tahu ya? Ya, kepikiran sih enggak lah, Pak, belum ya? untuk struktural enggak. Saya terus terang, Bu, banyak sekali guru-guru saya dulu, ya zamannya itu ya kan, Pak Edison, kepala dinas, Pak Engkus, kepala dinas juga, sekarang kabid, segala macam ya kan. Mereka, ya saya nggak tahu lah, mungkin diperlukan kali ya, karena makin hari kan umur makin tua. Iya, ya benar kan? Pak. Harapnya pensiunnya juga, dapatnya juga dengan golongan yang bagi. Iya. Gitu, kepengennya kayak kalau fungsion struktural, Pak, 58 loh, Pak. Oh, 58 usianya, ya? Iya. Kalau fungsional seperti saya 60. Terus perempuan lebih enak lah, Pak, fungsional. Oh gitu ya? Strukturalnya kan banyak. Lebih berpihak gitu. Iya, tugas struktural itu lebih berat, Pak. Lebih bagus lah bapak-bapak. Gitu ya? Ibu-ibu ini ke lapangan menghadapi anak-anak. Iya, benar. Yang jelas yang paling enak itu kalau pada saat fungsional tuh liburnya banyak, Bu. Saya nggak pernah libur lagi, Pak, sejak kepala sekolah. Oh gitu ya? Iya. Iya, siap. Karena sejak kepala sekolah saya nggak libur lagi. Ya ini contohnya tiap hari kadang-kadang pulang lepas dari jam 3, jam 4 ya. Itulah. Tapi ya mudah-mudahan Ibu pasti. Iya, Pak. Makasih banyak atas kehadirannya. Sehat selalu. Ya Amin, kan? amin. Semakin diberi energi yang kuat, sambil dikasih juga pemikiran-pemikiran yang hebat ke depannya. Amin. Biar SMP kita lebih baik. Ya, lebih. Saya harap SMP 5 itu bisa diperhitungkan, Pak, di Pangkal Pinang. Amin. Itu aja. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi, kita semakin berkolaborasi. Jadi teman-teman, itulah diskusi singkat saya dengan Bu Pesti, Kepala Sekolah SMP 5. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran cerita-cerita menginspirasi teman-teman di sana ya. Sampai ketemu lagi di session berikutnya.